Mengintip gebrakan Sandiaga Uno. Sandiaga Uno mendapatkan tugas baru dari Presiden Joko Widodo. Politisi Gerindra itu menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf menggantikan Wisnu Tama Kusubandio. Berikut faktanya. Sandiaga mendapatkan tugas itu pada Selasa 22/12/2020. Sehari kemudian bersama 5 menteri lainnya, Sandiaga dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan. Masuknya Sandiaga menjadi Menparekraf disambut positif oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Dia sampai mengunggah foto lawas kebersamaan mereka. Sementara itu, warganet mengunggah lagi sikap berbeda Sandiaga saat dikaitkan dengan kursi menteri pada akhir 2019 lalu saat nama Sandiaga disebut-sebut masuk kabinet Jokowi Jilid 2. Selain itu, sejumlah fakta Sandiaga Uno sebagai Menparekraf apa saja? Pertama, sering mengkampanyekan pariwisata untuk kepentingan politik. Sandiaga Uno kerap menggunakan sektor pariwisata sebagai bahan kampanye politik, baik saat menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta bersama Anies Baswedan ataupun dalam kampanye calon Wakil Presiden saat berduet dengan Capres Prabowo Subianto. Yang kedua, alasan mau jadi Menparekraf, Sandiaga Uno akhirnya menerima pinangan Presiden Jokowi untuk menjadi menteri setelah pernah menolak masuk Kabinet Indonesia Maju. Dia menyebut-nyebut soal kepentingan bangsa dan negara, bahwa kita semua akhirnya harus bersatu padu. Semua kita lakukan demi kepentingan bangsa dan negara. Jika negara memanggil, pada saat inilah menurut saya tanggung jawab ada di pundak masing-masing dari kita, kata Sandiaga. Yang ketiga, tugas dari Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Sandiaga Uno mendapatkan 3 tugas sebagai Menparekraf. Pertama, dia diminta untuk berfokus menggeber pembangunan destinasi super prioritas. Kedua, pelaksanaan Sendero Fence CEO yang pada masa pandemi COVID-19 pelaksanaannya sempat tertunda. Selain itu, tugas ketiga adalah pemulihan pariwisata, juga sejalan dengan upaya pemerintah menekan penyebaran COVID-19. Yang keempat, strategi di wisata saat pandemi. Sandiaga Uno menjabarkan 3 strategi setelah dia ditunjuk menjadi Menparekraf menggantikan Wisnu Tama. Yang pertama, inovasi. Sandiaga harus bergerak cepat agar setahun ini harus ada perubahan yang mendasar untuk berbenah pada 5 destinasi super prioritas. Dari wisata, tarian, infrastruktur, dan segala yang berkaitan dari pariwisata ekonomi kreatif. Yang kedua, adaptasi. Adaptasi dengan keadaan terkini, yaitu COVID-19, CHSE, salah satunya yang harus dipastikan untuk kebangkitan sektor ini. Yang ketiga, kolaborasi dengan harus bergandeng pada semua pihak untuk menciptakan lapangan kerja. 5. Lawan politik dan rekan Jokowi. Sandiaga Uno merupakan lawan politik Jokowi dalam pencalonan Presiden nomor urut 2 berpasangan dengan Prabowo Subianto. Waktu itu pemenang Pilpres adalah pasangan calon nomor urut 1 Joko Widodo Ma'ruf Amin. Di tahun ini, Sandiaga Uno menjadi salah seorang anggota tim pemenangan menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution. Di Pilkada Medan 2020, di tim sukses Tim Ses Bobi, Sandiaga mengemban jabatan Dewan Pembina. Karir politik Sandiaga juga ditandai dengan menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Sandi berpasangan dengan Anies Baswedan menjadi pasangan Wagub dan Gubernur DKI Jakarta usai mengalahkan incumbent Basuki Cahayapurnama Ahok Jarot Saiful Hidayat di Pilkada DKI 2017. Yang keenam, pengusaha tajir. Sandiaga Uno menjadi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI pada 2005-2008. Dia pemilik saham PT Saratoga Investama Sedaya SRTG sebesar 21,5%. Sandiaga menjadi menteri paling tajir di antara 6 menteri yang baru ditunjuk oleh Bapak Presiden Jokowi. Sandiaga memiliki harta senilai 5 triliun rupiah.